Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi tentang perlawanan Sisingamaraja 12, perlawanan kerajaan-kerajaan di Bali, dan perlawanan kesultanan melawan kolonial. Silahkan simak video berikut ya. Perlawanan Sisingamaraja 12 terjadi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 melawan penjajahan Belanda di Sumatera Utara. Sisingamaraja 12 berjuang untuk mempertahankan hak dan martabat rakyat Batak menggunakan strategi militer dan diplomasi. Meskipun mengalami tekanan dari pihak kolonial, perlawanan ini menunjukkan semangat nasionalisme yang kuat di daerah tersebut. Perlawanan Sisingamaraja 12 terhadap kolonial Belanda di Sumatera Utara memiliki penyebab dan kronologi yang cukup kompleks. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kedua aspek tersebut. Penyebab 1. Penjajah kolonial. Belanda menguasai wilayah Sumatera Utara, mengubah struktur pemerintah dan ekonomi lokal. Yang kedua yaitu ekspansi wilayah. Belanda berusaha memperluas kekuasaan ke daerah-daerah yang sebelumnya merdeka, termasuk daerah yang dipimpin oleh Sisingamaraja 12. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Kebijakan pembangunan infrastruktur Belanda sering kali merugikan masyarakat lokal dan mengancam eksistensi budaya serta tradisi lokal. Yang keempat, pengaruh agama. Sisingamaraja 12 juga dipandang sebagai pemimpin spiritual yang mempertahankan agama dan tradisi masyarakat dari pengaruh luar. Kronologinya yaitu 1904 Sisingamaraja 12 mulai melakukan perlawanan bersenjata secara terbuka terhadap Belanda. Yang kedua, di tahun 1907 Belanda melancarkan operasi militer besar-besaran untuk mempas perlawanan di daerah Batak. Yang ketiga, tahun 1908 terjadi beberapa pertempuran sengit antara pasukan Sisingamaraja dan tentara Belanda, namun Sisingamaraja mengalami kekalahan akibat superioritas militer Belanda. Perlawanan Sisingamaraja 12 menjadi simbol perjuangan masyarakat Batak melawan penjajahan dan memperkuat identitas lokal mereka. Dampak perlawanan Sisingamaraja 12 melawan kolonial. Perlawanan Sisingamaraja 12 melawan kolonial Belanda memiliki beberapa dampak signifikan. Peningkatan kesadaran nasionalisme. Perlawanan ini menginspirasi masyarakat perjuangan di kalangan masyarakat Batak dan daerah lain di Indonesia, menumbuhkan rasa nasionalisme yang lebih kuat. Pengaruh terhadap strategi kolonial. Perlawanan Sisingamaraja membuat Belanda harus menyesuaikan strategi militer dan politik mereka, yang menyebabkan peningkatan pengeluaran dan mobilisasi pasukan. Penguatan identitas budaya. Perjuangan ini juga membantu memperkuat identitas budaya masyarakat Batak yang menekankan nilai keberanian dan kepemimpinan. Konsekuensi sosial dan ekonomi. Perlawanan mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan gangguan pada aktivitas ekonomi lokal, serta perubahan dalam struktur sosial masyarakat. Legasi sejarah. Sisingamaraja 12 menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah, diingat sebagai pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan. Dampak-dampak ini menunjukkan betapa pentingnya perlawanan ini dalam konteks sejarah Indonesia. Latar belakang dan kronologi Perang Bali I dirangkum dari buku sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di daerah Bali, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan sumber lainnya. Sejarah Perang Bali I berawal dari datangnya orang-orang Belanda ke Pulau Bali. Pada awalnya, mereka disambut baik dan terjalin perdagangan antara kedua belah pihak. Sayangnya, mulai muncul ketidakpahaman dan ketegangan dari waktu ke waktu. Pada 1841 dan 1843, terjalin persetujuan antara kerajaan Bali setempat dan pemerintahan Hindia Belanda. Namun, persetujuan ini tidak diterima secara baik oleh rakyat Bali dan kerajaan Buleleng. Salah satu persetujuan yang dibuat adalah menghilangkan tradisi hak tawan karang.
Hak tawan karang adalah tradisi Bali yang menyebutkan bahwa kapal beserta isinya yang karam dan terdampar di pesisir Bali akan diambil oleh raja setempat. Setelah dibujuk oleh Belanda, hampir semua raja Bali menerima perjanjian tersebut. Akan tetapi Raja Buleleng menolak menerima perjanjian dan masih menerapkan hak tawan karang sampai 1844. Karena masih menerapkan hak tersebut, Kerajaan Buleleng dipaksa membayar tuntutan ganti rugi yang diajukan Belanda karena 2 kapal karam Belanda diakuisisi oleh Raja Buleleng. Perlawanan Raja Buleleng akhirnya membuat Belanda menyatakan perang dan membawa bala tentara mereka ke Pulau Bali. Belanda menyiapkan 23 kapal perang, 17 kapal, 1.280 serdadu, dan 115 poncong senapan ke Bali. Pada 20 Juni 1846, pasukan diberangkatkan di bawah pimpinan Laksamana Madya Engelbertus Batapus Vandenbos ke Besuki dan seminggu kemudian ke Buleleng. Sebelum memulai peperangan, Raja Buleleng memberikan ultimatum sebanyak 3 kali dalam 24 jam. Peperangan pun dimulai keesokan harinya. Raja Buleleng beserta 10.000 prajurit bertempur untuk mencegah prajurit Belanda melakukan pendaratan. Namun karena persetujuan Belanda yang lebih lengkap dan modern, para pejuang Bali mengalami kekalahan dan kesulitan membalikkan keadaan. Prajurit Belanda berhasil mendarat dan menyerang daerah persawahan hingga pada akhirnya mereka berhasil melakukan kota Singaraja, ibu kota Buleleng. Akhir perlawanan Bali, kekalahan tersebut membuat Raja Buleleng Aigusti Ngurah Made dan Ketut Jelantik terpaksa mundur ke daerah Jagaraga. Kerajaan Karangasem dan Buleleng pada akhirnya menyerahkan diri dan meminta Belanda untuk memperbolehkan penduduk mereka agar bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing. Penyerahan diri ini menghasilkan perjanjian baru antara Kerajaan Bali dan Belanda. Pada akhirnya pemerintah Belanda berhasil mengambil Buleleng dan membuat benteng yang dihuni oleh 200 orang untuk mengendalikan penduduk setempat serta menjamin pengawasan kontrak yang dibuat. Namun perjanjian tersebut tak berakhir lama karena pada tahun 1848 muncul kembali peperangan baru yang dinamakan Perang Bali II atau Perang Jagaraga. Berikut adalah rincian tentang latar belakang, penyebab, kronologi, dan dampak perlawanan Kesultanan Banjar melawan kronologi Belanda. Latar belakangnya, Kesultanan Banjar yang terletak di Kalimantan Selatan merupakan salah satu kesultanan yang memiliki kekayaan sumber daya alam, terutama kayu dan emas. Kehadiran kolonial Belanda di Indonesia semakin mengancam kedaulatan kesultanan ini, terutama setelah perjanjian yang merugikan seperti Perjanjian 1850 yang memberikan kontrol lebih kepada Belanda. Penyebab perlawanannya yang pertama, penindasan kolonial, kebijakan kolonial yang memaksa pajak tinggi dan menguasai tanah. Yang kedua, perjanjian yang merugikan, perjanjian tidak adil dan menghilangkan hak-hak tradisional masyarakat. Yang ketiga, dukungan rakyat. Rakyat merasakan ketidakadilan, mulai mendukung perlawanan. Lalu kronologi perlawanan yang pertama, pada tahun 1859, Pangeran Antarsari dan para pemimpin lokal mulai mengorganisir perlawanan. Lalu yang kedua, pada tahun 1860, pertempuran besar terjadi di berbagai daerah seperti Martapura dan Banjarmasin. Dan pada tahun 1863, setelah serangkaian pertempuran, perlawanan berhasil ditekan oleh Belanda. Pangeran Antasari ditangkap dan dibuang. Dampak perlawanan yang pertama, penindasan lebih lanjut. Setelah perlawanan, Belanda semakin memperkuat kontrolnya dan menerapkan kebijakan yang lebih represif. Yang kedua, perubahan sosial. Banyak pemimpin lokal yang ditangkap atau dibunuh mengubah struktur sosial di daerah tersebut. Dan yang ketiga, semangat nasionalisme. Perlawanan ini memicu semangat perlawanan terhadap kolonialisme di daerah lain di Indonesia. Perlawanan Kesultanan Banjar menjadi simbol ketahanan dan perjuangan melawan penindasan kolonial dan menginspirasi gerakan perjuangan selanjutnya di Indonesia. Berikut adalah materi sejarah dari kelompok 6. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa di like ya teman-teman. See you.